俺は適当に忍者やって、適当に稼いで、美人でもブスでもない普通の女と適当に結婚して、子供は適当に2人。最初が女の子で、次が男の子。長女が結婚して、息子が一人前になったら忍者を引退して、あとは日がない一日、将棋や碁を打って、悠々自適の隠居生活。そして奥さんより先に老衰で行く。そんな人生が良かったのによ。柄にもなく、気張っちまったな。普通で終わりたかったのによ。Coba lo pikir, di dunia ninja yang isinya orang ambisius, penuh drama, dan pengen jadi paling kuat, muncul satu orang yang tiap 5 menit ngomong, merepotkan. Dia gak suka keramaian, gak suka ribet, gak ambisius. Tapi anehnya, semua orang dengerin dia. Dialah Shikamaru Nara, si pemalas paling cerdas di anime Naruto. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru bilang, gue banget nih. Karena Shikamaru itu bukan sekadar males dan cerdas. Dia adalah simbol dari hidup yang tenang tapi terarah, lambat tapi presisi, malas tapi produktif. Pendahuluan, anti-mainstream sejak dini. Di saat teman-temannya punya mimpi tinggi, jadi Hokage, balas dendam, atau nyelamatin dunia, Shikamaru cuma pengen hidup tenang, nikah sama cewek biasa, punya anak satu, dan main shogi tiap sore. Hanya itu, tapi ternyata, itu justru bikin dia unik. Shikamaru muncul sebagai representasi dari mereka yang gak suka keributan, tapi punya otak tajam dan logika dingin. Dia bukan tipe yang nyari spotlight, tapi malah jadi tokoh penting di balik layar. Buat lo yang ngerasa gak cocok sama gaya hidup hustle culture, Shikamaru adalah bukti hidup kalau ada cara lain buat jadi hebat, tanpa harus ribut. Kalau Shikamaru hidup di dunia nyata, tipe kepribadian INTP, si pemikir pendiam. Kalau kita pakai teori kepribadian MBTI, Shikamaru jelas banget masuk golongan INTP introvert, intuitive, thinking, perceiving. Dia bukan orang yang seneng ngobrol panjang. Lebih suka ngamatin, mikir dalam hati, lalu ngasih solusi pas orang lain udah buntu. Ciri khas INTP yang mirip banget sama Shikamaru. Punya pemikiran out of the box. Males basa-basi, peka sama pola, lebih mikirin logika ketimbang emosi. Cuma loyal ke orang-orang yang benar-benar dia anggap penting. Filosofi, efisiensi di atas segalanya. Shikamaru gak pernah buang-buang energi. Bukan karena dia gak mampu, tapi karena dia ngerti mana yang penting dan mana yang cuma ribet doang. Kalau disuruh kerja kelompok, dia yang bakal ngerjain dengan cara paling simpel, cepat, dan efisien, lalu balik tidur. Di dunia nyata, ini mirip kayak prinsip minimal effort, maximum result. Bukan males, tapi strategis. Emosi, ada, tapi gak ditunjukin. Waktu gurunya, Asuma, mati. Shikamaru gak nangis-nangis lebay, tapi dia juga gak pura-pura kuat. Dia ambil waktu buat ngerokok sendiri, mikir, dan akhirnya balas dendam, dengan cara yang paling masuk akal. Shikamaru ngajarin kita, lebih besar dari lo boleh sedih, tapi jangan sampai kehilangan arah. Proses, pikirin, lalu ambil langkah logis. Filosofi hidup Shikamaru, mager bukan dosa, selama lo tahu apa yang lo lakuin. Shikamaru sering disebut pemalas, tapi kenyataannya, dia tahu kapan harus gerak, dan kapan harus diam. Dia malas karena dia tahu cara tercepat buat nyelesain masalah tanpa drama. Filosofinya, lebih besar dari lo gak harus rajin 24/7 buat sukses. Kadang, lo cuma butuh mikir lebih tajam. Jangan reaktif, tapi strategis. Shikamaru itu anti banget sama reaksi spontan. Semua langkahnya dihitung. Dalam dunia nyata yang penuh pemicu, drama medsos, masalah keluarga, konflik pertemanan, Shikamaru adalah contoh sempurna orang yang santai, tapi tetap beresin masalah. Jadi kuat itu artinya siap ngambil keputusan berat. Jadi pemimpin itu gak enak. Tapi Shikamaru nunjukin kalau kadang, lo harus jadi orang yang ngambil keputusan paling berat, demi kebaikan yang lebih besar. Termasuk ngerelain teman, berkorban, atau diem waktu lo pengen marah. Dia ngajarin bahwa jadi kuat itu bukan soal fisik, tapi soal mental. Santai tapi bertanggung jawab. Walaupun ogah ribet, Shikamaru adalah orang yang bisa diandalkan. Dia buktiin kalau lo bisa tetap santai, tetap jadi diri sendiri, tapi gak lari dari tanggung jawab. Endingnya,
Dia jadi tangan kanannya Hokage. Dan itu bukan karena dia pamer, tapi karena dia punya kepala dingin dan komitmen. Kesimpulan, jadi Shikamaru gak harus jenius, tapi harus punya arah. Shikamaru bukan ninja yang kuat secara fisik, bukan pahlawan yang penuh semangat, dan bukan sosok yang suka spotlight. Tapi dia selalu ada di balik kemenangan-kemenangan besar. Kenapa? Karena dia ngerti kapan harus maju, kapan harus mikir, dan kapan harus diem. Kalau lo ngerasa bukan tipe orang yang ambisius, bukan yang suka tampil, atau gampang capek sama hiruk-pikuk dunia, mungkin lo bukan lemah. Mungkin lo cuma Shikamaru versi dunia nyata yang belum sadar kalau otak lo itu senjata paling tajam. Mau hidup kayak Shikamaru? Santai boleh, asal tetap tanggung jawab. Males boleh, asal tahu kapan harus serius. Dan yang paling penting, berpikir dulu, baru bertindak.